Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak kelas 12 IPS dengan materi kegiatan pembelajaran akuntansi. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu persamaan akuntansi atau lebih dikenal dengan persamaan dasar akuntansi. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi persamaan dasar akuntansi, Ibu akan mengulas sedikit materi yang terdahulu. Yang pertama itu proses akuntansi. Ibu mengingatkan kembali pada kalian di mana proses akuntansi itu diawali adanya transaksi keuangan, kemudian masuk ke dalam penyeleksian data atau istilahnya dengan identifikasi data keuangan. Kemudian kita analisis data keuangan itu, setelah dianalisis baru kita catat dalam proses pencatatan dan pembukuan. Dalam proses pencatatan, kemudian masuk ke dalam neraca saldo, yaitu keseimbangan. Dalam proses pencatatan di sini, kita melihat apakah proses pencatatan kita dievaluasi. Apa sudah betul atau masih perlu diperbaiki. Sebelum kita membuat suatu laporan keuangan yang dapat memberikan informasi ke keuangan. Oke. Adapun jenis transaksi keuangan ada dua, yaitu ada transaksi internal, ada juga transaksi keuangan eksternal. Macam-macam bukti transaksi. Bukti transaksi di sini yang pertama ada kwitansi, nota, cek, faktur, nota debit, nota kredit, dan memo. Ingat ya, ada macam-macam bukti transaksi, diantaranya adalah yang ketujuh ini ya. Nah, definisinya nanti kalian baca, jangan lupa di buku modul yang sudah Ibu berikan. Ya, ini dapat digambarkan. Di sini ada contoh kwitansi yang Ibu yakin kalian sudah tahu semuanya ya. Ada juga bukti transaksi dalam bentuk faktur. Bentuk faktur ini adalah biasanya pembelian yang dilakukan dengan cara kredit. Ada juga bentuknya cek atau billet atau giro. Ini biasanya produk dari perbankan. Ini adalah bukti-bukti transaksi. Baik. Klasifikasi akun atau rekening atau perkiraan, Ibu ulang kembali ya. Di saat Ibu nanti mengatakan akun atau rekening atau perkiraan itu, istilah dari ketiganya itu adalah memiliki arti yang sama. Baik. Apa sih akun itu? Akun adalah suatu daftar tempat mencatat perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Adapun klasifikasi akun ini terdiri dari dua macam akun. Ibu ulang kembali ya. Klasifikasi akun terdiri dari dua akun. Apa saja itu? Ada akun real, ada akun nominal. Akun real, akun yang ada di neraca, akun nominal, akun yang ada di laba rugi. Ini sudah disinggung di pertemuan yang pertama ya. Akun real itu terdiri dari apa saja? Akun yang ada di neraca, yaitu ada harta, ada hutang, ada modal, ada aset, ada liability, dan ada ekuitas. Mengulas ya. Akun nominal yang ada di laba rugi, yaitu ada pendapatan, ada juga beban. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu
bagaimana proses mencatat ke dalam rumus persamaan akuntansi. Ini rumus persamaan, ini adalah sama. Ingat ya, rumus persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilities plus equity. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, pengaruh dari equity atau modal ini jika ada biaya, maka dia berkurang. Pendapatan menambah modal, sewa dibayar di muka juga menambah modal, saham juga menambah modal. Oke, diulang kembali. Rumus persamaan akuntansi itu adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, ini adalah akun-akun yang terdapat di dalam harta. Apa saja Bu di antaranya? Ada kas, surat berharga, wesel tagih, piutang, peralatan, perlengkapan, beban dibayar di muka, investasi berjangka, ada harta tetap. Apa saja harta tetap ini? Ada tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan harta tak berwujud. Ini adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset. Harta tak berwujud ini bukan uka-uka ya. Harta tak berwujud ini harta yang memang tidak memiliki wujudnya. Contohnya di perusahaan itu memiliki ada nama baik dari perusahaan atau disebut dengan goodwill dan lainnya. Mungkin kalian bisa baca atau mencari informasi dari sumber-sumber yang lainnya. Oke, ini juga contoh-contoh akun kewajiban atau hutang ya. Ada 3, ada hutang berjangka, ada hutang lancar, ada hutang lainnya. Hutang lancar ini disebutnya adalah hutang tidak berjangka. Hutang lancar adalah hutang yang harus dibayar dalam tempo jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Ini adalah hutang lancar. Sedangkan hutang berjangka atau hutang jangka panjang disebutnya adalah hutang yang dibayarkan dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Apa hutang jangka panjang itu? Ada hutang bank, hutang hipotek, hutang obligasi. Hutang lancar atau hutang jangka pendek, diantaranya ada wesel bayar, hutang usaha, beban yang harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Ini adalah contoh atau nama-nama akun yang masuk ke dalam akun hutang atau kewajiban. Nah, berikutnya ini juga adalah akun modal. Modal itu bisa terjadi adalah modal perorangan atau modal pemilik. Ada juga modal gabungan atau di dalam perusahaan itu biasanya adalah CV dalam bentuk CV ya, itu adalah modal gabungan. Ada juga modal saham, ada juga modal yang diperoleh dari hibah. Oke, ini mengulas saja ya. Ingat ya sekali lagi, Ibu tekankan kepada kalian tolong baca modulnya ya. Baik, sekarang kita akan masuk bagaimana proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi Ibu akan menerangkan tentang proses transaksi keuangan masuk ke dalam rumus persamaan akuntansi. Contoh soalnya demikian. Ini adalah transaksi pertama. Lihat, di dalam transaksi pertama ini, contohnya, Tuan Keno menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta sebagai modal awal usaha kepada perusahaannya. Perusahaannya itu namanya adalah perusahaan Nusantara. Adapun analisisnya adalah, nih Tuan Keno ini memasukkan uangnya ke dalam perusahaan. Apa pengaruhnya di dalam rumus persamaan akuntansi? Hartanya bertambah, modalnya bertambah. Harta apa yang bertambah? Uang kas. Uang kas perusahaan Nusantara bertambah. Modal Tuan, Tuan Keno maksudnya ya.
dalam bentuk modal bertambah. Nah, maka transaksi itu jika dimasukkan ke dalam rumus harta sama dengan hutang ditambah modal, maka kasnya posisinya di harta bertambah, modal bertambah. Ingat, di saat kita akan memasukkan ke dalam rumus persamaan akuntansi selalu dengan posisi sama atau disebutnya balance atau seimbang. Harta 10 juta, modal dan hutang 10 juta. Atau posisi kiri ini, harta ini disebutnya aktiva. Posisi kanan di sini, modal dan hutang ini bisa dikatakan pasiva. Jadi, sebelah kiri aktiva, sebelah kanan pasiva. Nah, selalu saja transaksi ini jika masuk ke dalam rumus ini, selalu menduduki posisi yang sama antara aktiva dengan pasiva. Ini contoh transaksi yang pertama. Contoh transaksi yang kedua yaitu B. Transaksi B. Dibeli perlengkapan toko 1.600.000, dibayarnya tunai. Maka analisis dari transaksi B ini hartanya berkurang, perlengkapan harta juga bertambah. Ini berakibat hanya di posisi kiri atau aktiva saja, tetapi tidak mempengaruhi posisi pasiva. Kita lihat. Nah, ini dia. Transaksi B, dibeli perlengkapan toko sebesar 1.600.000, dibayar tunai. Tidak berpengaruh terhadap posisi pasiva, tetapi hanya mempengaruhi di posisi aktiva. Yaitu kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Jadi hanya posisi aktiva atau harta saja yang berpengaruh. Apa yang berpengaruh? Hartanya berkurang karena pembelian tadi dalam bentuk tunai, maka uang kasnya berkurang. Untuk apa uang kas itu berkurang? Untuk membeli perlengkapan. Perlengkapan ini masuk ke dalam aktiva. Oke ya, jadi tidak berpengaruh ke dalam posisi pasiva. Ingat, ini dalam jumlah total akhirnya menduduki posisi yang sama. Posisi kiri 10 juta, posisi kanan 10 juta. Aktiva 10 juta, pasiva tetap 10 juta. Transaksi C, kita masukkan lagi ke dalam rumus persamaan akuntansi. Contoh, dibeli peralatan senilai 7.800.000. Dibayar tunai 5.800.000, sisanya dibayar bulan depan. Kita analisis dulu sebelum kita masuk ke dalam rumusnya ya. Lihat, analisis dari transaksi kejadian ini adalah hartanya berkurang. Harta apa yang berkurang? Uang kas. Hutangnya bertambah. Hartanya bertambah. Jadi ada harta berkurang, ada harta bertambah. Mengapa demikian? Karena pembelian peralatan ini sebesar 7.800.000 mengurangi uang kas karena dibayar 5.800.000. Sisanya kita masih punya hutang, maka muncullah hutang. Hutang kita bertambah. Jadi analisis transaksi C ini adalah kasnya berkurang, hutangnya bertambah, peralatannya bertambah. Mari kita lihat. Maka akan nampak di dalam persamaan akuntansinya yang C ini adalah kasnya berkurang. Untuk apa kas berkurang? Untuk membeli peralatan. Karena dibayarnya tunai 5.800.000, maka kita masih punya hutang. Muncullah hutang sebesar 2 juta. Baik.
perlu Ibu ingatkan kembali, apapun yang dimasukkan transaksi keuangan ke dalam rumus persamaan akuntansi ini akan tetap menduduki posisi yang seimbang. Kita jumlahkan. Harta dalam bentuk kas jumlahnya 2.600.000, perlengkapan 1.600.000, peralatan 7.800.000. Posisinya 12 juta. Aktiva 12 juta. Pasiva kita lihat ada modal 10 juta, kita juga memiliki utang sebesar 2 juta, maka posisi pasiva menduduki posisi yang sama dengan aktiva. Oke, kita lanjut. Ini juga ada transaksi yang D. Dibeli perlengkapan toko 800.000, dibayar minggu depan. Nah, ini ada dua analisis. Hartanya bertambah, hutangnya bertambah. Harta apa yang bertambah? Perlengkapan, karena perlengkapan dibeli. Nah, perlengkapannya dibeli dengan cara apa? Nanti bayarnya minggu depan, berarti kita punya hutang-hutangnya bertambah. Jadi, analisis transaksi D ini adalah harta bertambah, hutang bertambah. Harta yang bertambah dalam bentuk perlengkapan. Nah, jika dilihat transaksi D tadi masuk ke dalam persamaan akuntansi itu, ini yang merah ya, D, maka perlengkapan bertambah. Perlengkapan bertambah, hutangnya bertambah. Tetap kita lihat. Sekarang posisi kasnya 2.600.000. Posisi perlengkapannya berubah jadi 2.400.000, peralatan tetap 7.800.000, modal 10 juta, utangnya bertambah dari 2 juta tadi dengan 800 jadi 2.800.000. Ingat, tetap ya, transaksi masuk ke dalam persamaan akuntansi tetap menjadikan posisi aktiva dan posisi pasiva sama atau seimbang atau balance. Baik, berikutnya transaksi E. Diterima hasil usaha hari ini sebesar 2 juta. Analisis dari transaksi ini adalah harta bertambah, modal bertambah. Harta bertambah adalah uang kas dari mana? Karena modalnya bertambah dalam bentuk pendapatan. Oke. Jika masuk ke dalam rumus persamaan akuntansi, lihat yang E ini, kasnya bertambah 2 juta, modalnya bertambah 2 juta. Maka jika ditotalkan akan posisinya sama antara aktiva dengan pasiva. Ini adalah transaksi yang terakhir. Adalah transaksi F, dibayar gaji karyawan, yaitu sebesar 900.000. Analisisnya adalah, jadi ingat sebelum masuk ke persamaan akuntansi kita membuat analisis ya, yaitu membayar gaji karyawan 900.000 itu adalah hartanya berkurang, modalnya berkurang. Harta apa yang berkurang? Yaitu harta kas. Modal apa yang berkurang? Karena kita membayar beban. Karena gaji karyawan itu merupakan beban perusahaan. Oke, jika masuk ke dalam persamaan akuntansi ini, maka kita lihat bersama-sama transaksi F ini adalah yang merah, yaitu kasnya berkurang, modalnya berkurang. Maka rumus persamaan dasar akuntansi ini dari transaksi A, B, C, D, E, F menduduki posisi jumlah harta 13.900.000 atau pasiva, jumlah aktiva, jumlah pasivanya hutang dan modal sebesar 13.900.000. Oke, jadi persamaan dasar akuntansi itu kita pertama-tama lihat transaksinya, kemudian kita analisis, baru kita masukkan ke dalam rumus. Ingat, di saat kita memasukkan transaksi keuangan ke dalam rumus persamaan akuntansi, maka selalu menduduki posisi jumlah yang sama atau seimbang atau balance antara posisi aktiva di sini dan pasiva.
Baik, demikian saja dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Amin.